10 macam emosi yang sering dirasakan oleh kita. Satu hal yang menemani kita hidup sehari-hari adalah emosi. Ini pasti dimiliki oleh setiap umat manusia. Secara umum, kita pasti akan melibatkan emosi dalam apapun yang kita lakukan. Sebesar itu emosi berperan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup untuk menjadi alasan buat kita mengenal emosi lebih baik lagi. Tunggu, apa kamu tahu kalau emosi itu berbeda dengan perasaan? Emosi merupakan bagian dari gen kita, jadi ada persamaan antara setiap orang. Seseorang bisa mengenali emosi karena persamaan itu. Kita tahu orang sedang marah karena kita juga bisa merasa marah. Begitu juga dengan bahagia, sedih, dan emosi lainnya. Emosi membantu kita merespon keadaan yang sedang kita alami. Sementara itu, perasaan mengikuti kemunculan emosi berlandaskan respon bawah sadar akan emosi yang dialami. Ini bervariasi karena bergantung pada keadaan mental, pengalaman, dan ingatan. Perasaan bisa merangsang emosi lainnya, dan ini akan menjadi siklus tersendiri. Berikut 10 macam emosi manusia yang mungkin paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. 1. Marah. Pernah marah? Pastinya, ini adalah emosi yang paling penting untuk dikendalikan. Sebab, kamu pasti pernah mendengar banyak cerita kalau seseorang menghancurkan hidupnya sendiri karena dia marah. Jangan sampai emosi ini berhasil mengundang perasaan yang menggebu-gebu sampai kamu kesulitan mengendalikan dirimu sendiri. 2. Sedih. Ini adalah emosi yang paling dihindari banyak orang, karena emosi ini akan mengundang segala perasaan yang tidak enak. Makan tidak enak, kerja tidak fokus, apa-apa serba salah. Namun percayalah, emosi ini bisa dikendalikan, bukan dihindari, tetapi dihadapi. Jangan biarkan emosi ini menghancurkan apa yang semula baik-baik saja. 3. Gembira. Ini emosi yang paling disukai selain cinta. Gembira akan mengundang perasaan yang menyenangkan. Orang yang lagi bergembira juga biasanya terlihat lebih menarik dari biasanya. Biasanya emosi ini ada untuk merespon hal-hal baik yang kamu alami. Misalnya, waktu kamu dapat nilai bagus, uang banyak, pengalaman menarik. 4. Takut. Kamu pernah takut? Pastinya pernah. Perasaan yang hadir karena emosi ini adalah perasaan tidak nyaman. Kemudian, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi ini, bisa jadi sangat merugikan. Karena jangan salah, takut tidak melulu soal hal-hal mengerikan seperti hantu, kematian, dan bencana. Takut bisa datang karena hal-hal sederhana, misalnya takut salah. Ketika kamu takut salah, emosi ini akan mengundang perasaan yang tidak karuan. Lebih buruk lagi, kalau kamu jadi seseorang yang tidak pernah mau mencoba hal-hal baru karena emosi ini selalu menahanmu. Jadi, belajarlah untuk mengendalikan emosi ini. 5. Terkejut. Emosi ini ada waktu kamu mengalami sesuatu yang tiba-tiba. Bisa mengundang dua perasaan yang bertolak belakang, tergantung situasi yang sedang kamu alami. Kalau kamu terkejut karena mantan yang masih kamu sayang tiba-tiba balikan, emosi ini akan mengundang perasaan yang menyenangkan. Sebaliknya, kalau pacar tiba-tiba minta putus, emosi ini mengundang perasaan sakit yang tiba-tiba dalam. 6. Cinta. Ini lawan dari benci. Kalau benci identik dengan hal-hal yang bikin tidak nyaman, cinta selalu datang bawa sesuatu menyenangkan. Emosi ini bikin kamu senyum-senyum sendiri sepanjang hari.
Emosi ini juga bisa mengundang perasaan senang yang bikin hidup jadi lebih ringan. Apakah emosi ini baik? Belum tentu. Seperti benci, cinta juga butuh kendali. Kita sering mendengar soal orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi ini sampai tumbuh secara berlebihan. Kita juga sering mendengar apa yang buruk dari cinta yang gagal dikendalikan. Makanya, entah itu emosi yang terkesan baik atau buruk, tetap harus dikendalikan supaya tidak sampai berlebihan. 7. Benci. Kita bisa benci akan sesuatu, kan? Ada yang benci kecoa, ada yang benci cicak, ada yang benci melihat si dia bahagia bersama orang lain. Emosi ini yang berpengaruh terhadap reaksi kita akan sesuatu. Kalau benci kecoa, kita akan bereaksi kalau lihat kecoa. Bisa itu kabur, menjerit, atau bahkan berusaha membunuhnya. Emosi ini juga seringkali merepotkan karena mengundang perasaan tidak nyaman. Sebenarnya, kalau kita benci sama sesuatu, yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Perasaan yang muncul dari emosi ini bisa menimbulkan dampak buruk. Jadi, kita harus pandai-pandai mengendalikan perasaan kalau emosi ini datang. 8. Cemburu. Emosi ini yang sering bikin kita gelisah dan bertingkah di luar kendali. Kamu pernah dengar cerita tentang pacar posesif secara berlebihan? Emosi inilah akarnya. Perasaan merasa berhak menuntut penjelasan sama apapun yang dilakukan pacar berawal dari emosi ini. Kita punya emosi ini dan itu bukan sebuah kesalahan. Itu akan jadi kesalahan kalau kita tak mampu mengendalikan. Biasanya emosi ini mengundang perasaan terancam. Contohnya, kamu takut pacar kamu diambil orang sehingga kamu jadi orang yang memberi banyak batas buat pacar kamu. Akhirnya pacar kamu tidak diambil orang, tapi pergi dengan sendirinya karena tidak nyaman dengan tingkahmu. Sekali lagi, emosi perlu disikapi dan dikendalikan. Kalau tidak, kitalah yang dikendalikan oleh emosi. 9. Dengki. Kamu pernah dengar dengki, tidak? Sepertinya pernah, hanya setiap orang berbeda kadarnya. Ada orang yang dengki karena pencapaian temannya lebih baik. Kemudian emosi ini mengundang perasaan tidak suka terhadap temannya yang lebih baik itu. Lebih buruk lagi, kalau emosi ini sudah berhasil mengundang perasaan lupa diri. Misalnya, waktu kamu dengki kepada teman kamu yang punya uang lebih banyak, kamu jadi tidak suka sama apapun yang dia lakukan. Lebih buruk lagi, kamu jadi tak suka sama diri sendiri karena kamu tidak punya uang lebih banyak dari dia. Padahal uang kamu tidak sedikit. Kamu melupakan itu karena ada yang lebih banyak. 10. Malu. Seringkali emosi ini datang ketika kamu melakukan sesuatu yang mengundang orang lain untuk bereaksi. Misalnya, kamu bernyanyi di depan kelas, lalu kamu mendengar teman-teman kamu bersorak. Emosi ini akan mengundang perasaan tidak nyaman yang kemudian mempengaruhi kondisi fisikmu. Kamu jadi tertunduk, berkeringat dingin, bahkan mungkin menangis. Emosi ini bisa jadi baik atau buruk. Baik ketika emosi ini mencegah kamu melakukan sesuatu yang kurang baik. Misalnya, ketika kamu ingin membalas kejahatan seseorang, kemudian kamu mengurungkan niat itu karena kamu akan malu kalau ketahuan. Bisa juga ketika kamu menolak ajakan teman pergi ke klub malam karena kamu akan malu kalau seandainya orang tuamu tahu. Namun, kalau emosi ini tidak dikendalikan, bisa juga menjadi buruk buat kamu. Misalnya, karena membayangkan betapa kamu akan malu untuk tampil, membuat kamu tak pernah berani tampil. Padahal, bisa jadi orang-orang akan menyukai penampilanmu dalam hal apapun itu, bernyanyi, membaca puisi, memainkan alat musik.
Itulah 10 macam emosi manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Belakangan ini, emosi apa yang lagi akrab sama kamu? Mudah-mudahan setelah menonton video ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengendalikan diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.